langka toh tak kumpul satu ruangan begini. Tapi Iya. dihitung leh, bawa foto supaya pakai sedikit. Kalau mau bawa foto. Itu yang pakai Foto baju seperti- putih. Biasanya dia pakai Tunggu, batik. tidak ada yang Sekarang pakai dia pakai background. baju Biar saja putih. peserta yang jadi pakai background. Saya pakai background. Tunggu dulu. Ini nih. Baju putih. Protofore baju putih. Oke, Izin Pak Host. Iya. Iya, tuh di foto aja dulu. Ya, 1, 2. 1, 2. Oke. Iya, langsung kasih masuk di grup BPSDM. Iya. Tidak siapa tahu banyak yang mau nonton, kasih password toh, ID dan password. Allahu Akbar. Tidak sekalian di live. Iya, boleh silakan, Pak. Saya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat karunia kesehatan pada pagi hari ini, khususnya kepada Bapak Arhan yang saya ucapkan selamat juga yang akan melalui satu tahap penting dalam pelaksanaan diklat PKP 6 ini. Yang saya hormati Ibu Agus selaku coach, Pak Rian selaku penguji, dan Pak Fadli selaku mentor dari Pak Arhan. Karena unsur ujian telah lengkap, saya persilakan kepada Ibu coach untuk memimpin jalannya seminar rancangan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya merasa bahwa saya di dunia BPSDM hari ini di ruang sinergitas. Karena ya pada pagi hari ini orang-orang hebatnya BPSDM ada hadir di layar monitor. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Rian SSTP, MSI, Bapak Fadli, SHMSI, dan Bapak Rizky hari ini yang bertindak sebagai host dan Bapak penjamin mutu. Ya, kayaknya hari ini dik semua ini. Nah, akhirnya saya jadi kaks. Ya. Baik, yang kami banggakan Bapak Arhan Firdaus, saya bilang SSTP tapi kayaknya bukan SSTP, lain sendiri dia ini di sini. Baik, kita langsung saja memanfaatkan waktu yang tersedia. Pak Arhan Firdaus, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya, rancangan aksi perubahannya. Baik. Silakan Pak. Salam. Aktualisasi latsar berarti. Itu sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rian SSTP MSI. Kemudian Bapak mentor saya, Pak Muhammad Fadli, SH MSI, dan Bu Coach saya, Bu Agustina, SH MSI, dan Pak Rizky selaku host. Begitu juga ada penjamin mutu di sini, ada Pak Bakti, SSTP. Mohon izin untuk memaparkan rencana aksi perubahan. Dengan judul optimalisasi penyelenggaraan pelatihan dengan aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau yang disingkat dengan Peter Pan. Berangkat dari latar belakang, selama ini peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan ini hanya berdasarkan yang penting lulus saja. Kemudian tidak ada motivasi di dalam mengikuti pelatihan ini. Transparansi nilai ini juga dianggap penting yang melatar belakangi kenapa sampai rencana aksi perubahan ini atau inovasi yang saya angkat ini harus segera diselesaikan sebenarnya. Kondisi saat ini yang pertama adalah penilaian yang dilakukan evaluator ataupun penyelenggara itu tidak menggambarkan kondisi real
yang dilalui setiap harinya, terutama pada indikator sikap perilaku. Kemudian yang kedua, peserta tidak mengetahui secara langsung penilaian yang diperoleh sebagai proses mengikuti pelatihan. Nanti di akhir pelatihan baru peserta mengetahui berapa nilai yang didapatkan. Itu pun tidak disebutkan secara real nilai akhir yang didapatkan kalau sudah sampai 10 besar. Kemudian yang ketiga, masih adanya kesenjangan penilaian antara penguji dalam pemberian penilaian. Ini tidak sama karena tidak berdasarkan indikator penilaian. Kemudian rapat kelulusan selalu mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga pengelolaan penilaian ini dikelola secara manual selama ini. Kemudian kondisi yang diharapkan, yang pertama adalah transparansi penilaian yang dapat dilihat langsung oleh peserta terkait progres penilaian mereka, baik itu sikap perilaku, penugasan, dan lain-lainnya. Kemudian adanya indikator penilaian yang baku dan lengkap sebagai pedoman penguji dalam memberikan penilaian. Kemudian adanya aplikasi yang bersifat real time yang dapat mengelola penilaian serta menampilkan hasil penilaian sementara kepada peserta pelatihan. Ini bisa membuat atau memotivasi peserta selama mengikuti pelatihan. Kemudian tujuan aksi perubahan jangka pendek, yang pertama tersusunnya indikator penilaian sikap perilaku sampai dengan indikator ujian aksi perubahan dan uraiannya. Kemudian tersedianya aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan, ini sebagai tools. Kemudian tersedianya surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemanfaatan aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan. Kemudian tersosialisasinya aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan kepada penguji dan evaluator. Dan terlaksananya uji coba aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan pada pelatihan kepemimpinan ataupun nanti latsar pada off kampus. Kemudian terlaksananya evaluasi terkait uji coba aplikasi pelatihan terintegrasi dan transparan pada pelatihan. Kemudian tujuan aksi perubahan jangka menengahnya adalah tersusunnya atau pengelompokan variabel bebas penilaian untuk mengakomodir seluruh jenis pelatihan di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya di PKP dan latsar saja nantinya. Nanti akan diintegrasikan dengan PKA dan fungsional. Kemudian untuk jangka panjangnya tersusunnya format baku output aplikasi sebagai dasar penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan. Kemudian terintegrasinya aplikasi penilaian dengan aplikasi survei kepuasan terhadap layanan selama pelatihan. Manfaat yang pertama untuk OPD dapat mengukur output hasil pelatihan dengan memotivasi peserta untuk menghadirkan ide gagasan kreatif yang berkualitas, bukan hanya sekedar prototipe saja nantinya hasilnya, ataupun hanya sekedar lulus saja dan mendapatkan sertifikat. Kemudian mampu menciptakan transparansi pengelolaan nilai bagi peserta. Kemudian dapat menciptakan pedoman baku terhadap indikator penilaian pelatihan. Untuk pemerintah daerah, yang pertama dengan memotivasi peserta, maka akan merangsang peserta untuk menghadirkan inovasi kreatif yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian dapat membantu meningkatkan indeks profesionalitas ASN menjadi sasaran dari RPJMD. Kemudian dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis atau kebijakan percepatan pencapaian indeks profesionalitas ASN. Kemudian untuk masyarakat, dengan adanya peningkatan kualitas pelatihan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja pelayanan. Kemudian pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai dengan ikrah tugas dan peran aparatur sipil negara. Inovasi penyelesaian atau penyelesaian masalah Peter Pan, penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan-tahapannya atau jangka pendeknya adalah yang pertama milestone-nya mempersiapkan dan pembentukan tim kerja dengan tahapan melapor dan konsultasi kepada mentor, kemudian yang kedua menyusun surat undangan rapat persiapan pembentukan tim kerja, kemudian yang ketiga rapat pembentukan tim kerja, kemudian yang keempat pembuatan SK tim kerja. Ini dilaksanakan pada minggu pertama, kemudian outputnya mendapatkan arahan masukan, tersedianya undangan rapat, dokumentasi foto, daftar hadir, notulen rapat, dan tersedianya draft SK tim kerja serta adanya SK tim kerja. Kemudian yang kedua milestone-nya adalah penyusunan indikator penilaian sikap perilaku sampai dengan indikator ujian aksi perubahan dan uraiannya. Kemudian yang pertama
Tahapannya adalah menyusun surat undangan rapat tim kerja, kemudian yang kedua rapat penyusunan indikator, kemudian yang ketiga pembentukan SK indikator penilaian pelatihan. Diperkirakan waktunya minggu kedua, kemudian output yang dihasilkan adalah tersedianya undangan, dokumentasi foto, daftar hadir dan notulen tentunya, kemudian yang ketiga tersedianya SK indikator penilaian. Milestone yang ketiga, penyusunan aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan. Tahapan yang pertama adalah menyusun surat undangan rapat, kemudian rapat dengan tim kerja terkait pembuatan dan fitur-fitur aplikasi apa yang nanti akan dimasukkan dalam aplikasinya. Kemudian yang ketiga, uji coba internal aplikasi. Kemudian yang keempat, menyusun surat undangan rapat penyamaan persepsi. Ini diperkirakan dari minggu ketiga sampai dengan minggu kelima karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat suatu aplikasi. Outputnya yang bisa dihasilkan adalah tersedianya undangan, dokumentasi, kemudian daftar hadir notulen, kemudian dokumentasi uji coba internal, kemudian dokumentasi foto daftar hadir dan notulen rapat. Kemudian milestone yang keempat, penyusunan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemanfaatan aplikasi penilaian pelatihan. Tahapannya adalah yang pertama rapat persiapan penyusunan draft surat keputusan Kepala Badan, kemudian yang kedua menyusun draft surat keputusan Kepala Badan, yang ketiga surat keputusan Kepala Badan. Ini diperkirakan pada minggu kelima. Dengan output yang dihasilkan adalah dokumentasi, foto, daftar hadir, kemudian yang kedua draft surat keputusan, dan yang terakhir adalah surat keputusan Kepala Badan. Kemudian milestone yang ke-5, sosialisasi aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan kepada penguji dan evaluator. Dengan tahapan yang pertama membuat panduan penggunaan aplikasi. Ini nantinya akan dibuat mungkin video dan PDF nantinya, bagaimana langkah-langkah dalam panduan untuk menggunakan aplikasinya. Kemudian yang kedua membuat undangan rapat sosialisasi aplikasi, dan yang ketiga pelaksanaan rapat sosialisasi aplikasi. Ini dilaksanakan pada minggu ke-6 dengan output tersedianya panduan penggunaan aplikasi, tersedianya undangan rapat dan dokumentasi foto, daftar hadir, notulen dan lainnya. Kemudian yang ke-6, milestone yang ke-6, uji coba aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan pada pelatihan kepemimpinan. Ini juga nanti mungkin akan disesuaikan dengan pelatihan-pelatihan yang dibuka. Kalau untuk pelatihan kepemimpinan, karena membutuhkan waktu yang lama, maka nanti akan dipikirkan kembali. Mungkin ke Latsar juga. Nanti ada hanya beberapa indikator saja yang nanti akan kita uji cobakan. Kemudian yang tahapan yang pertama rapat persiapan uji coba, kemudian yang kedua menyusun undangan rapat, yang ketiga rapat hambatan dan kendala yang dihadapi. Kemudian outputnya adalah dokumentasi foto daftar hadir, tersedianya undangan rapat, kemudian dokumentasi foto daftar hadir dan notulen rapat. Kemudian milestone yang ke-7, evaluasi terkait uji coba aplikasi penilaian pelatihan terintegrasi dan transparan pada pelatihan kepemimpinan ataupun Latsar nantinya. Yang pertama, rapat penyempurnaan aplikasi hasil dari uji coba aplikasi, kemudian penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil rapat jika ada. Kemudian dokumentasi foto daftar hadir, menyempurnakan aplikasi berdasarkan hasil rapat. Kemudian untuk jangka menengahnya, yang pertama milestone-nya tersusunnya pengelompokan variabel bebas penilaian untuk mengakomodir seluruh jenis pelatihan. Kemudian yang kedua, terintegrasinya aplikasi pengolahan nilai pada pelatihan lainnya PK dan fungsional. Kemudian untuk jangka panjangnya, milestone-nya tersusunnya format baku. Kemudian yang kedua, terintegrasinya aplikasi penilaian dengan aplikasi survei kepuasan. Bisa dilihat untuk netmap atau peta stakeholder dari peserta, melibatkan kepala badan, kemudian kepala bidang, ID Suara, Bapelitbangda, kemudian lembaga administrasi negara, kemudian kepala OPD, kemudian BKPSDM Kabupaten Kota, kemudian BKD Prof, kemudian ada coach, staff, tim teknis dan tenaga IT, serta evaluator dan PIC. Kemudian untuk peran stakeholder, sesuai dengan kepentingan, di sini bisa dilihat. Kemudian untuk manajemen mutu, peserta tentunya plan atau merencanakan, kemudian kerjakan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kalau untuk merencanakan ini bagian dari tahap perencanaan, kemudian kerjakan di mana nanti
diawali dengan penyiapan indikator penilaian sebagai dasar penyusunan aplikasi Peter Pan untuk membantu pelaksanaan aksi perubahan. Kemudian evaluasi tahapan ini dilakukan untuk memastikan aksi perubahan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengevaluasi aplikasi Peter Pan. Ini mungkin nanti akan dilaksanakan secara harian, mingguan, dan bulanan tentunya. Kemudian tindak lanjut jika dalam pelaksanaan aksi perubahan terdapat masalah-masalah yang timbul, ini langsung ditindaklanjuti. Adapun permasalahan yang nantinya akan timbul yang peserta perkirakan dari kegiatan atau milestone ataupun tahapan kegiatan dari rancangan rencana aksi ini, tingginya beban kerja personil serta adanya kegiatan yang bersifat insidental dan penting yang bersamaan dengan milestone yang ditetapkan sehingga memerlukan koordinasi formal dan informal baik dalam pelaksanaan aksi perubahan. Kemudian yang kedua, dengan adanya potensi kendala masalah yang mungkin timbul, risiko yang dihadapi adalah keterlambatan penyelesaian aksi perubahan terutama dalam penyelesaian tujuan jangka pendek. Strategi penyelesaian yang peserta harapkan nantinya adalah komitmen anggota tim untuk menepati ketentuan yang telah disepakati dari awal. Kemudian mengoptimalkan waktu dengan melakukan koordinasi dan komunikasi seefektif mungkin baik formal maupun informal, kemudian melalui media elektronik, telepon, SMS, dan WhatsApp. Kemudian yang berikutnya memberikan motivasi, keteladanan kepada staf untuk melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas dan niat untuk ibadah. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan secara berkala yang tadi saya sampaikan, harian, mingguan, dan bulanan mungkin nanti akan peserta lakukan evaluasi. Mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan dari peserta. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan diharapkan untuk Pak Penguji dapat memberikan saran masukan ataupun pertanyaan kepada peserta untuk membangun kesempurnaan dari rencana aksi perubahan dari peserta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan. Menarik beberapa paparan, beberapa inovasi yang telah ditawarkan oleh Pak Arhan, dan kita langsung saja ke Pak Mentor silakan Pak Mentor memberikan penguatan terhadap apa yang telah dipaparkan Saudara Arhan Firdaus. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Ibu Coach, Ibu Agustina yang saya hormati, Pak Aryan selaku penguji reformer kita, Pak Arhan, host kita Pak Rizky, serta penjaminan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diangkat dalam tulisan reformer kita Pak Arhan selaku Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan ini sangat memang diangkat berdasarkan melihat pengamatan terhadap ketika setiap pelaksanaan. Artinya evaluasinya reformer kita Pak Arhan ini yang dijadikan sebuah perubahan dalam rangka perubahan ini sangat membantu dalam pelaksanaan pelatihan. Bagaimana saya melihatnya di sini sudah sampai kepada tahap pengendalian secara teknis. Dapat menghitung sebelumnya kita kalau akan mengumpulkan hasil dari teman-teman transparan itu tahapannya, beberapa tahapan dari itu dia dengan adanya aplikasi ini dia pengendaliannya akan terpangkas dan lebih cepat. Dan yang dari secara bidang juga kami sangat mendukung kegiatan ini, dan saya juga nanti akan mempersiapkan timnya juga yang akan bekerja bersama juga jadi menjadi tim yang solid. Sebagaimana juga sedikit saja tentang standar kompetensi manajerial bahwa reformer nilai-nilai core value-nya berakhlak, tetapi dasarnya tetap kita menggunakan standar kompetensi manajerial PNS 338. Pak Arhan sudah mampu menunjukkan pada komponen misalnya orientasi pada hasil, pelayanan publik serta mengelola perubahan, yakni memimpin perubahan unit kerja untuk melakukan perubahan-perubahan pada melebihi hasil kerja sebelumnya. Itu mungkin saja dari kami, Ibu Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatannya dan kita tinggal menunggu 2 bulan ke depan hasil daripada aksi perubahan saudara kita Arhan Firdaus. Kita langsung saja ke Bapak Penguji. Bapak Penguji yang kami banggakan, ada 2 narasumber yang bisa dijadikan sumber informasi daripada rancangan aksi perubahan yang telah dipaparkan oleh saudara Arhan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Penguji. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Agustina, terima kasih banyak. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Fadli. Berikut ada dari penjamin mutu Pak Andi Bakti Gunawan. Berikut dari Bapak Host, Pak Rizky, dan yang kami banggakan Pak Arhan Firdaus. Alhamdulillah, saya cukup basa-basinya. Ini seperti acara reuni, kayak resmi sekali saya rasa. Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Arhan, kemudian disampaikan Pak Iit, saya kira kita juga sudah satu pemahaman bahwa yang kurang di dalam pelaksanaan PKA, PKP, yaitu penilaian jomplang, kemudian penilaian sikap perilaku. Kemarin itu sudah menjadi bahannya kita, cuma memang belum sempat digarap. Saya kira ini waktu yang bagus sekali untuk menyelesaikan yang diangkat oleh Pak Arhan. Tapi ada beberapa hal yang sebelumnya kami ingin penegasan kembali dari Pak Arhan mengenai apa yang sudah ditulis. Yang pertama sebenarnya ini akan kami coret ketika judulnya itu Kangen Band. Karena ditulis Peter Pan, tidak jadi dicoret. Seperti itu, karena bagus pemilihan judulnya. Kemudian di tujuan aksi perubahan, di tujuan jangka pendeknya, di bulan Mei sampai bulan Agustus ke depan, itu disampaikan bahwa tersusun indikator penilaian sikap perilaku sampai dengan indikator ujian aksi perubahan. Mungkin dipertegas di tujuan jangka pendeknya, sikap perilaku ini hanya untuk PKPK atau untuk Latsar juga, atau bahkan bisa sampai ke PKA, Pak Arhan, di tujuan jangka pendeknya ini. Saya butuh penegasan saja. Baik, mohon izin Pak Penguji untuk menjawab penegasan atau keraguan-raguan dari penguji terkait dengan jangka pendek ini. Terkait dengan indikator penilaian dari sikap perilaku, ini perlu saya sampaikan bahwa kelima indikator penilaian yang nantinya baik itu Latsar maupun PKP nantinya itu akan diuraikan subindikator penilaiannya. Saya berikan contoh untuk sikap perilaku Pak Penguji, bahwa di dalam sikap perilaku itu apa-apa saja. Kalau di dalam Perkalan itu ada 3 untuk sikap perilaku, baik itu kerjasama, kemudian kedisiplinan dan lain-lain. Itu akan kami urai. Kedisiplinan ini kan bisa mencerminkan banyak. Mungkin ketepatan waktunya dalam kehadiran di Zoom, kemudian kedisiplinan terkait dengan absensi dari peserta itu sendiri. Kemudian bagaimana kerjasamanya di dalam kelompok maupun di ruang besar nantinya. Itu akan kami urai secara terperinci nantinya dan bisa menjadi penilaian bagi evaluator setiap harinya. Jadi nanti akan... Evaluator untuk Latsar dan PKP berarti? Siap, untuk 2 pelatihan. Ya, Pak. Ditambahkan saja langsung dengan PKA. Siap. Kalau untuk PKA itu menjadi di jangka menengah, karena di jangka menengah. Takutnya nanti di jangka pendek ini tidak sampai di waktu 2 bulan Pak Penguji, dan terkait dengan tusi dari peserta untuk yang di jangka pendek ini peserta khususkan untuk menyelesaikan permasalahan di tusi dulu. Nanti di jangka menengah baru diintegrasikan dengan tadi di pelatihan PKA dan fungsional tentunya Pak Penguji. Izin. Oke, saya kira langsung mau digarap sekalian dengan PKA. Kenapa? Karena tanggung sekali sudah. Baik. Satu indikator, jadi diselesaikan bersamaan. Saya lanjut lagi Pak Arhan mengenai, saya tertarik sebenarnya
di bagian gap antara kesenjangan organisasi. Bisa enggak saya dijelaskan mungkin secara singkat di mana kesenjangan organisasinya? Baik, berdasarkan pelatihan dari 2019 malah dari sebelumnya. Kalau kita ambil waktu jauh, malah semakin jauh semakin bagus sebenarnya. Setiap kali kita mengadakan rapat untuk mengolah atau merapatkan hasil penilaian ini selalu mundur. Diakibatkan pengolahan penilaian dari evaluator dan PIC selalu terlambat, Pak Penguji. Dan inilah yang menghasilkan juga peserta tidak tidak kurang berkualitas, mohon maaf. Terutama dengan hasil-hasil output pada saat kelulusan. Hanya di awal itu, dari awal malah jangankan ini, saya merasakan sendiri sebagai seorang peserta, teman-teman yang lain itu sempat sampaikan bahwa saya yang penting lulus saja. Jadi tidak ada motivasi di dalamnya. Tidak ada persaingan di dalam pelatihan itu, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja sebenarnya, Pak Penguji, izin. Ini yang sehingga peserta mengangkat inovasi ini. Oke, baik. Bu Coach, sengaja saya menyinggung mengenai gap kesenjangan organisasi karena saya sudah baca tadi malam semua laporan. Izin Bu Coach, kedengaran Bu Coach? Iya. Dari 10 laporan yang saya baca, hanya Pak Arhan sendiri yang menyampaikan gap kesenjangan organisasi di item profil organisasi. Saya kira lalu pernah kita diskusikan sama-sama dengan Pak Bayu malah bahwa di dalam profil organisasi itu bukan hanya menyampaikan visi misi data organisasi, tetapi dia juga menyampaikan gap di mana kesenjangan yang akan diangkat, sehingga keterkaitan antar bab itu terlihat jelas sebelum masuk di analisis masalah, mulai dari latar belakang, kemudian profil organisasi masih berbicara gap, kemudian begitu masuk di analisis sudah menganalisis gap, dan satu-satunya yang menulis itu Pak Arhan. Saya kira nanti menjadi perhatian ini, menjadi perhatian ke teman-teman semua nanti peserta, bahwa juga akan menuliskan kesenjangan organisasi di mana gapnya, sehingga yang ditulis ini memang betul-betul valid dari data organisasi seperti itu. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Arhan mengenai surat edaran Menpan RB. Kemarin mungkin lupa kita bahas bahwa di dalam indikator ini ada nilai-nilai organisasi. Sekarang nilai organisasi kan sudah diarahkan di surat edaran Menpan RB mengenai core value employer branding yang berakhlak. Jadi di poin 6, kalau tidak salah di poin 6, di poin 7 itu penggunaan logo berakhlak ini dan togor bangga melayani bangsa ini menjadi internalisasi paralel dari setiap organisasi, dan itu harus dimuat baik itu di media sosial, di latar belakang, di Twibbon, di bahan paparan, bahkan di cover bahan paparan. Jadi sudah betul nanti di laporan ini tetap disampaikan bahwa ada berakhlaknya, karena bagian internalisasi dari implementasi core value ASN berakhlak. Seperti itu, seperti surat edaran Menteri. Dan terakhir sekali saya sampaikan ke Pak Arhan, dan ini pertanyaan yang sangat serius Pak Arhan. Kalau kita melihat di halaman 30, saya butuh penegasan. Boleh dilihat kembali di halaman 30 laporan Pak Arhan. Saya butuh penegasan dari Pak Arhan, siapa Ariel Noah? Baik, Ariel Noah itu adalah vokalis dari mantan vokalis dari Peter Pan yang dulunya, Pak Penguji. Izin. Oh, begitu. Jadi jangan-jangan Pak Arhan ini sudah ganti nama, ditaruh Ariel Noah. Kemarin saya diinformasikan, Pak, ada Ariel Noah di dalam. Ternyata reformernya Ariel Noah. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Untuk koreksi saya kira tidak ada. Tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali mengenai gap antara kesenjangan organisasi
disertai dengan data yang valid. Kemudian ada branding untuk berakhlaknya bangga melayani bangsa. Saya kira cukup, terima kasih banyak, silakan diimplementasikan karena itu bagian dari kebutuhan bukan hanya PKMF nantinya, tapi menjadi kebutuhan dari BPSDM secara keseluruhan. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Kami mohon bantuan Pak Kabid PKMF untuk mengontrol, kemudian memberi masukan, ide, saran, masukan, dan penguatan-penguatan sehingga pelaksanaan aksi perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Ibu Coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih, beberapa saran tadi yang diberikan Pak Arhan. Jadi memang sebenarnya di materi itu sudah kita sampaikan kepada peserta bahwa nampak sekali kalau menulis di latar belakang itu harus munculkan supaya memudahkan penguji untuk memahami di mana ada desain dan desolennya, di mana tidak ketemunya. Namun itu tadi, kalau memang Pak Arhan ini memang salah satu peserta di antara 40, saya bukan karena satu tim atau bukan karena dia orang BPSDM, tapi lebih menguasai artinya karena memang pekerjaan hari-harinya. Jadi berharap sih sebenarnya Pak Penguji bahwa peserta itu semua menuliskan seperti itu, tapi itu tadi nanti insya Allah karena ini sudah berjalan, nanti sebelum pada tangan nanti akan kami perjelas lagi mereka kembali untuk menuliskan beberapa gaps apa yang terjadi sehingga mengangkat hal yang dipaparkan pada pagi hari ini. Baik. Dengan berakhirnya beberapa saran dari Bapak Penguji tadi bahwa untuk perbaikan daripada rancangan aksi perubahan Pak Arhan Firdaus, mudah-mudahan ini akan melengkapi 1-2 bulan ke depan. Mudah-mudahan Pak Arhan bisa memaparkan yang terbaik untuk BPSDM, bukan hanya BPSDM, tapi bisa bermanfaat untuk Sulawesi Tengah itu sendiri. Amin. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara Arhan Firdaus telah memaparkan aksi perubahannya dan saya kembalikan kepada Bapak Rizky. Silakan Bapak Rizky. Baik, terima kasih Ibu Coach. Terima kasih juga kepada Bapak Penguji yang telah memberikan masukan dan sarannya kepada peserta kita. Terima kasih juga kepada Bapak Mentor yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini dengan agenda yang sangat padat. Ya, baik. Dengan berakhirnya ujian dari Pak Arhan, maka seluruh rangkaian ujian seminar aktualisasi ini karena Pak Arhan. Iya, gugup saya Kak. Aduh, takut jadi host. Iya. Ya baik. Saya ucapkan selamat kepada Pak Arhan atas paparan yang luar biasa bagus tadi, mendapat apresiasi dari Bapak Penguji kita. Selamat Pak Arhan. Ditunggu di seminar akhir berarti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.